Eropa mengirim 25 orang untuk pura-pura masuk Islam. 25 orang. Salah satunya dikirim ke Indonesia. 24 lainnya disebar ke berbagai negara dan salah satunya juga diterjunkan di Arab Saudi, namanya Lawrence of Arabia. Ini agen rahasia Inggris. 25 orang ini kemudian melaporkan ke Eropa. Ini hasil temuan saya. Kelebihan Islam apa? Kekurangan Islam itu apa? Kelebihan umat Islam adalah umat Islam dari sejak dulu DNA-nya, genetiknya, mereka sangat tekun dalam menggali ilmu pengetahuan. Ini temuan dari 25 orang yang dipura-purakan menjadi mu'allaf. Mereka semuanya dianggap sebagai ahli agama, 25 orang ini. Bahkan Snukhogereño itu juga seorang hafiz Quran. Diterjunkan di Aceh. Nanti ada temuan-temuan di Aceh, bagaimana dia merontokkan Aceh sebagai bagian dari perpanjangan tangan Kekaisaran Utsmani pada zamannya. Nah, kekurangan umat Islam apa? Kekurangan umat Islam adalah ketika umat Islam ini diberikan mimpi-mimpi politik, umat Islam akan saling tikam sesama orang Islam, dan umat Islam akan saling mengkafirkan sesama umat Islam, dan juga umat Islam akan saling berperang sesama orang Islam. Ini temuannya. Kesimpulannya ada dua. Satu, kalau begitu jangan sampai orang Islam ini berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Kalau dia diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan dan mereka mendalami ilmu pengetahuan, maka umat Islam ini akan menjadi bahaya dan akan menghegemoni seluruh dunia. Semua peradaban manusia ini akan dipegang oleh umat Islam. Sama seperti ketika umat Islam memegang ilmu pengetahuan pada abad pertengahan di Baghdad. Umat Islam pernah menjadi kontributor utama terhadap peradaban manusia. Artinya dalam sisi positif dan negatif pun Islam berkontribusi terhadap berbagai pemikiran umat manusia pada zamannya. Kekhawatiran ini kemudian muncul, jangan lagi orang Islam memegang ilmu pengetahuan. Caranya bagaimana? Yang kedua, kenalkan dia dengan urusan politik supaya dia bisa berantem sesama orang Islam dan umat Islam tidak solid, saling berpecah belah, saling berperang satu sama lain, dan mereka akan tercipta sekte-sekte yang kemudian semakin banyak sekte, berarti soliditasnya akan semakin rapuh. Bagaimana caranya? Kembalikan pemikiran politik mereka kepada referensi ideal masa lalunya. Kembalikan dia kepada zaman khilafah dulu, supaya peradaban dia tidak maju dan peradaban manusia masa depan tetap dikuasai oleh kita. Ini Philip Hurihiti, bukan kata saya. Sehingga apa kemudian caranya? Katakan kepada orang Islam bahwa kembali ke khilafah ini adalah ajaran agama dan bagian dari akidah. Kalau yang tidak percaya bahwa atau ada orang yang menolak khilafah, maka orang ini keluar dari keimanannya. Ini Pak cikal bakalnya. Lalu pertama kali apa yang digunakan? Dicari kemudian. Tafsir tentang agama ini kan sama seperti KUHP Pak. Di pengadilan itu pasalnya sama. Tapi pembelanya ingin meringankan, jaksa penuntut umum ingin memberatkan dengan pasal yang sama. Tafsir agama juga demikian, dicari celah semuanya. Maka kemudian ditemukanlah satu urat dasar dari semua ini, bagaimana cara memecah belah orang Islam. Gunakan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa yang disebut dengan konsep al-wala wal bara'. Ini yang kemudian dipakai oleh Lawrence dan seorang ulama dari Najat, Saudi Arabia bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Kerepotan Pak. Para Gus kalian, mohon maaf para kiai. Mungkin sudah ada yang mendengar kisah ini, tapi mohon maaf saya mesti memperjelas sekali lagi. Lalu kemudian Muhammad bin Abdul Wahab dan keluarga Ibnu Saud merasa kerepotan, gimana cara memisahkan ini? Sementara secara politik Saudi Arabia ini berada dalam cengkraman Kekaisaran Utsmani, tapi secara de facto, secara wilayah dikuasai oleh kolonial Inggris. Secara politik keislaman di bawah Kekaisaran Utsmani. Lalu bagaimana cara memisahkan ini? Keluarga Ibnu Saud memiliki musuh namanya keluarga Ibnu Rashidin dari kota Ha'il. Ini seorang habaib. Ini kemudian mengapa orang Wahabi mengharamkan penghormatan terhadap zuriyah Nabi.
Dari sini awalnya. Kenapa diharamkan? Supaya orang Saudi tidak mendukung Ibnu Rashidin. Karena Ibnu Rashidin dan keluarga Ibnu Saud ini berperang sebanyak 8 kali. 13.000 orang Saudi mati dari kedua belah pihak. Lalu kemudian, kalau begitu, kita pakai al-wala wal baroknya Ibnu Taimiyah. Kita harus pakai ini. Untuk apa? Untuk menyaring supaya orang Islam ini ketemu. Siapa pihak mereka, siapa pihak kita. Lalu diayaklah dengan sistem ini. Orang-orang yang merasa bahwa tidak cocok dengan pemikiran ini, kabur ke Yordan, kabur ke Libanon, kabur ke Syria, ke Damaskus, dan sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Keluarga Ibnu Saud berkuasa, dan kemudian untuk mensterilisasi kekuasaan keluarga Ibnu Saud, dibuatlah berbagai ajaran-ajaran baru yang disebut dengan Wahabi. Karena ulamanya bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Seorang ulama dari Najd. Nama aslinya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dari marga ini kita runut ke atas. Pertama kali orang yang berani melawan kepada Rasulullah namanya Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah siapa namanya? Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Saya tidak ingin mendiskreditkan At-Tamimi yang ada di Indonesia. Ini soal moral saja. Tapi secara genetik nanti ada hubungannya. Ada At-Tamimi di sini yang juga menjadi aktivis NU. Ini bukan itu. Saya hanya ingin merunut sampai kepada Muhammad bin Abdul Wahab saja dulu. Tidak semua At-Tamimi ini kotor seperti At-Tamimi yang lain. Tapi yang melawan kepada Rasulullah pertama ketika Rasulullah membagi harta ghanimah, lalu dia menuduh Rasulullah tidak adil, itu namanya Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Asalnya dari mana? Dari Najd. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, ini kelompok ini nih, ntar kalau baca Quran cuma sampai kerongkongannya aja. Dan kelompok seperti ini nanti seperti anak panah yang lepas dari busurnya, liar, tidak terkontrol. Dan betul, pada zaman Sayyidina Ali muncul satu kelompok pembangkang yang mengkafirkan Sayyidina Ali, namanya kelompok Khawarij. Motornya siapa? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Dari mana? Najd. Ada lagi siapa? Amir bin Bakir At-Tamimi. Dari mana? Dari Najd. Yang terakhir yang saya sebut tadi adalah penemu ajaran Wahabi bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dari mana? Dari Najd. Bani Tamim ini memang punya DNA untuk melakukan pemberontakan kepada siapapun yang memerintah. Sampai mereka akan berhenti kalau dia yang berkuasa. Tapi persoalannya kemudian, Wahabisme ini kan sudah berkuasa lewat keluarga Ibnu Saud. Mereka memang tidak menjadi pemberontak, Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian ajaran ini diekspor ke seluruh dunia, ke negara-negara Muslim termasuk ke Indonesia. Lewat siapa? Lewat orang-orang Eropa dan orang Barat, Pak. Ini diakui oleh Muhammad bin Salman, silakan cek di Google. Di frontline PBS dia mengakui bahwa Wahabisme ini dulu diminta oleh negara-negara Eropa dan Amerika untuk diekspor paksa ke seluruh dunia. Tujuannya apa? Untuk menandingi pengaruh Uni Soviet lewat paham komunisme, di mana negara Barat sangat khawatir. Yang bisa menandingi ini ya hanya Wahabisme, karena sudah terbukti memerdekakan Saudi dari Kekaisaran Ottoman. Ajaran-ajaran Saudi ini, ajaran-ajaran Wahabi ini kemudian sama seperti yang kita kenal hari ini, yang selalu menyerang ajaran-ajaran dari para ulama Nahdlatul Ulama yang kita kenal hari ini. Mengapa kemudian orang-orang Wahabi mengharamkan ziarah kubur, tawassul diharamkan? Karena memang dari dulu orang-orang Saudi dilarang untuk punya ikatan masa lalu dengan leluhurnya. Supaya apa? Supaya loyal kepada keluarga Ibnu Saud. Makam Kanjeng Nabi itu hampir dihancurkan oleh orang Wahabi. Kalau Komisi Hijaz dari para ulama NU tidak melarang. Syekh Nawawi Al-Bantani termasuk Mbah Hasyim Asy'ari juga ikut melarang penghancuran makam Rasulullah di Madinah. Mengapa mereka ngotot ingin menghancurkan situs-situs kenabian? Supaya orang Saudi tidak punya ikatan masa lalu dengan Rasulullah. Makanya mereka mengharamkan maulid juga. Kenapa mereka ingin putus dengan Rasulullah? Supaya orang Saudi semua mendewa-dewakan keluarga Ibnu Saud. Dan mengapa musik diharamkan, budaya diharamkan? Karena mereka sangat takut dengan masyarakat Saudi yang berkumpul. Takutnya ketika mereka berkumpul membangun pemberontakan.
Karena pada zaman itu revolusi di setiap negara didahului dengan kebudayaan-kebudayaan. Makanya jangan heran kalau wayang juga diharamkan oleh orang Wahabi. Musik juga diharamkan. Kita tidak berbicara Saudi hari ini. Saudi betul-betul jauh berbeda hari ini. Orang Wahabi di Indonesia ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi masa lalu. Tapi orang Wahabi di Saudi hari ini ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia hari ini. Kebalik-kebalik. Bapak Ibu sekalian, saya berbicara ini bukan karena terlalu fanatik terhadap NU, bukan. Saya ulangi sekali lagi, kalau saya tidak keliling ke Afrika, saya tidak keliling ke Asia Selatan, ke negara-negara konflik di Timur Tengah, termasuk juga di beberapa negara konflik di Asia Tenggara, saya mungkin tidak akan bercerita tentang ini. Karena apa? Karena semua disebabkan oleh pengaruh ini. Orang-orang yang ditangkap oleh Densus jumlahnya kurang lebih 2141 dari tahun 2000 sampai hari ini. Kalau ingin tahu, 99,9% yang ditangkap Densus ini pahamnya apa? Wahabi, Pak. Wahabi. Saya pastikan Wahabi. Kalau nggak ada yang percaya, ikut saya. Saya pertemukan dengan para tahanan itu di penjara. Ngobrol sendiri. Kamu Wahabi apa bukan? Pasti, Pak, sama, Pak. Sama-sama mengharamkan maulid, mengharamkan tahlil, mengharamkan tawassul. Sama mereka. Cuma bedanya apa? Ustadz-ustadz Wahabi yang hari ini tampil di TV itu adalah pembuka. Produk akhirnya teroris, Pak. Kita mungkin kalau orang yang sangat tipis ilmu agamanya akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, Firanda dan sebagainya, Abu Jawas dan sebagainya. Saya sebut aja. Mungkin akan terpengaruh. Oh, ini nih ajaran yang paling benar. Oke, ketertarikan itu. Lalu kemudian masuk. Setelah itu terbangun kesadaran-kesadaran kognitif di dalam kepalanya bahwa saya yang paling benar, orang yang berbeda dengan saya pasti salah. Klaim-klaim kebenaran ini yang membentuk orang kemudian berusaha melakukan pemberontakan-pemberontakan kolektif yang akhirnya membangun jiwa orang menjadi teroris. Semua prosesnya sama, Pak. Semua teroris yang ditangkap Densus ketemu sama saya. Bukan semua sih. Nanti saya bohong lagi. Kurang lebih sekitar 400-500 ideolog-ideolog dan pentolan-pentolan teroris yang ditangkap itu sudah ketemu dengan saya, dan saya pastikan mereka Wahabi semua. 2141 orang itu 4 FPI, kelompoknya Hussein Hasni, dia merakit bom di Jakarta, di Condet dan Bekasi. Mereka akan meledakkan di beberapa titik di Jakarta karena mereka tidak terima Habib Rizik ditangkap. Yang satu Katolik, dia ingin memeras pemilik mall Sumarekon Serpong dengan Bitcoin. Karena tidak mau bayar, diledakkan mallnya. Namanya Fernando, Katolik. Yang satu adalah Johnson Dang Siagian, beragama Protestan. Dia ingin meledakkan pos polisi di Jatiwarna. Sudah itu, selebihnya Wahabi, Pak. Wahabi. Kalau nggak ada yang percaya, saya itu hari ini di medsos itu betul-betul diserang. Saya penjual radikal-radikal. Saya dulu sebelum kerja di Mabes Polri sama, Pak, pikiran, apaan ini? Ini semua normal kok. Ini teroris ini jangan-jangan dibuat ini sama polisi supaya polisi dapat anggaran dan mereka punya kerjaan. Wallahi tidak, Pak. Saya kader NU yang ada di dalam Mabes Polri, wabil khusus di Densus 88. Saya tahu persis. Jadi kalau saya kemudian berusaha memerangi Wahabi, bukan karena perbedaan keyakinan, bukan. Silahkan menggunakan paham Wahabi itu sepanjang tidak mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Karena apa? Picu dari bangkitnya terorisme adalah ketika dia sudah menganggap orang yang berbeda itu adalah orang-orang jahiliyah yang halal darahnya. Kalau masih pengikutnya Salafi, Pak, masih belum. Pinter ini. Salafi itu ya Wahabi sebenarnya. Cuma karena Wahabi identik dengan terorisme lalu dirubah namanya jadi Salafi, Salafus Soleh. Mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan bank dan sebagainya. Bank konvensional ini haram, orang kerja di bank dipaksa keluar karena ini riba dan sebagainya. Jualan habatus sauda aja, jadi tukang ojek aja. Lah ini GoPay apa segala macam, gimana? Padahal, Pak, uang kertas yang dipakai jual beli tiap hari ini produknya bank. Kalau naik haji mereka naik pesawat nggak ada yang dibeli lunak, nggak ada yang dibeli kontan, Pak. Itu nyicil pakai bank berbunga semua. Kita kan tahu ini, orang-orang NU kan tahu bahwa fikih itu adalah tabiut tabiun, menurun. Kalau di atasnya haram sampai ke bawah ya haram terus. Ini enggak. Duitnya kertasnya itu, duit kertas itu dipakai setiap hari oleh kelompok ini lalu mengharamkan bank. Munafik namanya.
Makanya Darul Iftah dari Mesir menghalalkan bank konvensional. Prinsip dari riba itu adalah ketidakadilan. Riba haram iya, tapi bank konvensional ini kan persoalan tafsir. Nah ini Darul Iftah. Nah tapi mereka ngotot Pak, mereka nggak tahu orang dipaksa jualan habatus sauda, dia nggak tahu bahwa LC-nya, letter of credit impor ekspornya habatus sauda dari Yaman menggunakan bank konvensional juga Pak. Ini kan aneh orang-orang ini. Tabiut-tabiunnya lupa. Ini mumpung direkam ini. Makanya saya itu selalu gregetan. Saya selalu nantang ini orang-orang pengusung khilafah dan orang-orang Wahabi. Ayo debat sama saya. Live streaming ke seluruh Indonesia nggak apa-apa. Jangan pakai dalil tapi. Kalau pakai dalil berat Pak. Sampai kiamat dalil ini selalu didebatkan. Orang yang nggak baca kunut dan yang baca kunut sama-sama punya dalil masalahnya. Kita pakai rasionalitas berpikir dan pakai rujukan-rujukan tarikh. Kita pakai rujukan dari Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Al-Mas'udi, Imam Suyuti, At-Tabari. Kita pakai itu. Karena apa? Penulis sejarah rata-rata adalah penulis tafsir. Kenapa begitu? Karena disitulah kias-kias itu ditemukan. Nah orang seperti orang Wahabi Salafi ini selalu menggunakan ayat sebagai terjemahan-terjemahan tekstual. Makanya Pak, teroris itu kalau nggak surat Al-Baqarah ayat 29 dan 41 memang itu rujukannya untuk menghalalkan dirinya melakukan bom bunuh diri. Ya itu rujukannya. Karena semua diterjemahkan secara tekstual. Padahal ayat-ayat ini diturunkan setelah perang Tabuk. Perang Tabuk ternyata Rasulullah kecewa terhadap orang-orang yang tidak ikut berperang karena jauh. Lalu dikatakan oleh Kanjeng Nabi bahwa ini orang-orang munafik ini harus diperangi ini. Semua yang tidak patuh terhadap hukum Islam ini harus diperangi semua. Nah ini yang dipakai. Makanya kemudian Pak, kesimpulan saya dari apa yang saya ceritakan termasuk dari bukunya Philip Hurihiti itu adalah bahwa yang memporak-porandakan Islam itu adalah ketika orang Barat memperkenalkan mimpi-mimpi politik terhadap orang Islam. Politik inilah kemudian mimpi-mimpi khilafah, mimpi-mimpi kebangkitan Islam, dan kita itu diminta oleh orang-orang Barat bahwa orang Islam kalau percaya bahwa agamanya ingin maju, maka dia harus memajukan politik Islam abad pertengahan. Makanya kemudian Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan kelompok-kelompok minoritas seperti Syiah Rafidah, termasuk Ahmadiyah, semuanya ditampung di negara Barat, dijadikan markasnya di negara Barat, dibiayai oleh negara Barat untuk mengglorifikasi itu di negara-negara Islam. Coba ini logika Pak. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir itu di London Pak. Padahal mereka ini mengharamkan demokrasi, tapi hidupnya di negara-negara demokrasi. Biayanya dari London, dikirimnya sampai ke Boyolali sana, ke kedoknya itu ekspor impor beras. Kita paham karena saya kerja di dalam Pak. Bagaimana uang mereka itu melingkar lewat Cayman Island, menclok sana, menclok sini. Pada akhirnya jatuhnya ke daerah Boyolali, ke Tegal Gundil di Bogor. Lalu kemudian dicairkan menjadi uang cash dan dikirim lewat kurir-kurir ke pesantren-pesantren di Hizbut Tahrir. Ada yang dikirim pakai BNI banking. Semuanya nyaut. Tapi apakah kita boleh nangkap itu? Nggak bisa Pak. Undang-undang kita tidak memadai untuk melakukan penangkapan terhadap mereka. Karena undang-undang kita masih berbasis material. Makanya yang dibubarkan organisasinya. Gerakannya apa bisa dibubarkan? Nggak bisa Pak. Kita tidak punya undang-undang seperti Singapura atau seperti Amerika. Singapura punya undang-undang Internal Security Act. Sampai kemudian ada ustadz aktivisnya Ikhwanul Muslimin pun dilarang untuk masuk ke Singapura. Saya tidak menyebut ustadznya. Saya kira sudah tahu semua yang pernah dilarang masuk Singapura. Nggak perlu kita kata. Ini Ikhwanul Muslimin Pak. Nah ini yang paling bahaya ini. Ini yang memecah belah NU. Karena apa? Dia anti Wahabi. Dia memperbolehkan maulidan. Dia memperbolehkan tahlil. Dia memperbolehkan haul. Dia memperbolehkan ziarah kubur. Tapi cita-cita politiknya khilafah. Makanya ketika saya protes terhadap fatwanya dia tentang tafsirnya Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, saya bantah di YouTube. Yang nyerang saya itu santri-santri Sidogiri Pak. Artinya apa? Pemecah belahan oleh ustadz ini di kalangan NU sudah efektif. Saya diserang orang-orang NU juga. Bahkan saya di dalam itu mengatakan mustahil orang Islam ini diwajibkan menegakkan khilafah. Kalau diwajibkan menegakkan khilafah, tidak ada satupun negara yang menggunakan sistem khilafah. Artinya semua umat Islam di seluruh dunia ini berdosa.
Dan kemudian dikatakan bahwa disohhikan oleh Az-Zahabi fatwa ini. Saya katakan Az-Zahabi justru protes terhadap kitab ini, karena Imamul Hakim menulis kitab Al-Mustadrak ini dalam keadaan pikun. Ini masih dipakai hari ini. Dan kemudian fatwa tentang harokah istishhadiyah, penghalalan bom bunuh diri di Palestina, saya protes lagi. Hati-hati dengan fatwa, saya bilang. Meskipun fatwa bom itu dihalalkan di Palestina, tapi Pak jangan salah, pelaku bom di Makassar itu di dalam handphonenya itu ada videonya Ustadz ini ketika berfatwa tentang penghalalan bom bunuh diri di Palestina. Ada di dalam handphonenya Pak. Termasuk dalam pelaku bom Cicendo di Bandung. Ustadz ini di dalam handphonenya. Setelah disedot isinya, videonya Ustadz ini ketika berfatwa tentang harokah istishhadiyah. Bahaya dengan fatwa. Fatwanya Abu Bakar Naji, ulama Saudi, ketika memfatwakan jihad di Irak dan Suriah, dipakai juga di sini Pak, oleh para pelaku bom bunuh diri. Fatwa itu tidak mengenal batas. Jangan dihalang-halangi, ini hanya berlaku di Palestina. Nggak bisa. Teroris di sini menganggap negara ini adalah negara darurat perang. Artinya fatwa itu bisa dipakai di sini. Dan yang melawan saya siapa? Santri-santri Sidho Kiri. Tokoh-tokoh NU garis lurus. Itu yang nyerang saya. Ini para pengkhianat semua ini. NU ini dipecah belah Pak, karena ini tonggak utama Pak. Saya sering mengatakan Syiah itu karena kecil jumlahnya. Kalau besar dia akan memberontak juga di negara ini. Satu negara di Iran itu bikin revolusi kok tahun 79. Ini karena kecil aja mereka nggak belaga di sini. Orang-orang Ahmadiyah juga karena kecil aja jumlahnya, mereka nggak melakukan pemberontakan. Wahabi itu karena belum berdaya aja mereka. Kalau mereka besar jumlahnya, tumbang Pak negara ini. Tapi ada satu yang mayoritas yang tidak pernah neko-neko dan selalu memperjuangkan NKRI. Nahdlatul Ulama. Kalau sudah persoalan politik Pak, umat Islam itu nggak mikir imannya sama, syahadatnya sama, Qurannya sama, nggak mikir Pak. Pokoknya kalau beda orientasi politik, lu musuh gua. Ini Islam ini. Nah peluang ini yang dilihat oleh orang Barat. Lalu orang Barat menciptakan boneka-boneka politik. NU hari ini disasar. Orang NU itu paling senang dengan habaib, menghormati para habaib. Ini ajaran ulama-ulama NU. Peluang ini pun masih dipakai Pak, menciptakan oknum-oknum habaib untuk menghancur leburkan NU, menghina ulama NU, menghina Gus Dur dan sebagainya. Ini boneka nih, boneka. Kita betul-betul memposisikan Ahlul Bait itu sebagai posisi tertinggi. Kita sepakat itu. Karena ini bagaimanapun kita harus membangun kecintaan kepada Rasulullah lewat penghormatan terhadap para dzurriyyahnya. Tapi soal moral lain lagi Pak. Meskipun Habib kalau bajingan ya bajingan aja. Ini mohon maaf Pak, ini persoalan moral manusia. Kalau kita kemudian benci kepada orang yang melakukan penipuan tapi dia Habib, ya kita benci kepada kelakuannya bukan kepada Habibnya. Saya ditipu berkali-kali Pak sama Habib karena saking takdimnya. Wallahi. Batu cincin lah apalah. Dikatakan ini Blue Sapphire, ahli ini, wallah asli ini. Ternyata beling Pak. Jatuh di kamar mandi, prang, beling. Dari botol. Nah coba, ini mohon maaf, ini saya cerita soal ini bukan apa. Untuk dzurriyyah Nabi, kita sepakat, kita mengikuti anjuran para ulama yang kita belajar juga, Durratun Nasihin juga kita temukan kok itu. Bahwa menghormati dzurriyyah itu sama artinya dengan menghormati Kanjeng Nabi. Kita sepakat itu. Tapi habaib itu bukan Habib Pak. Habaib itu jamak. Habib ini kan persoalan persorangan, individu. Kelakuannya macam-macam Pak. Kalau ada Habib yang kemudian memperkosa pasiennya di Bekasi sampai 3 orang, sampai hamil 2 orang itu, kita mau cium tangan. Mohon maaf, saya mending cium tangan ke Kiai Nasi aja. Nah, persoalannya kemudian ada beberapa oknum Habib yang justru menghancur leburkan NU dan membentuk enklaf-enklaf perlawanan di NU. Madura itu hancur lebur Pak hari ini NU-nya. Karena apa? Politik Pak. Mulai dari zaman Prabowo 2014, Prabowo 2019, hari ini Anies, semua dibelah-belah umat itu. Hadir ke sana Habibnya. Isinya apa? Memecah belah orang.
mengkompori orang, lawan semua. Yang tidak mendukung Anies itu adalah orang kafir yang tidak setuju terhadap Islam. Ini loh yang dilawan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah karena masjid dan majelis-majelis keagamaan diisi oleh caci maki terhadap orang lain karena persoalan politik. 60 tahun Pak pada zaman Bani Umayyah. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat keputusan, udah hentikan semua politisasi di masjid dan juga di berbagai jamiah-jamiah ini. Hentikan semua. Kita nggak boleh lagi menggunakan lembaga-lembaga keagamaan termasuk rumah-rumah ibadah untuk saling mencaci maki karena persoalan politik. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat ketentuan khotib Jumat harus membaca surat An-Nahl ayat 90. Nah makanya kemudian para khotib hari ini membaca ayat itu. Untuk menghentikan apa? Menghentikan politisasi agama di masjid Pak. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Kan gitu khotib. Ini sebenarnya yang menggagas adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima dari Bani Umayyah, untuk menghentikan apa? Politisasi agama di masjid. Hari ini ada partai baru netes bilang, mari kita jadikan masjid sebagai tempat jihad politik. Ini mohon maaf Kiai, mohon nyantuk. Saya paling benci. Saya paling benci. Ini yang merusak umat Islam Pak. Memecah belah umat Islam. Karena kepentingan-kepentingan politik, kemudian umat Islam dipecah belah supaya apa? You are either with them or you are with us. Ini bahaya Pak. Ikut FPI dulu, dia malah gelisah dengan berbagai perbedaan di antara sesama saudaranya, termasuk orang Kristen yang dicurigai bahwa Kristen ini ancaman, Hindu ini ancaman, Buddha ini ancaman. Ketika ada gereja membagi-bagi sembako dicurigai, ini kristenisasi. Pak, ancaman terhadap agama-agama hari ini bukan agama yang lain, tapi ateisme Pak. Dan kita tidak ada yang berdaya melawan Stephen Hawking ataupun Richard Dawkins. Nggak ada Pak. Ulama kita semua diam. Karena ulama kita lebih sibuk berdiskusi dan berdebat soal dalil-dalil yang tidak pernah berhenti. Isu-isunya recehan Pak. Saya jadi mikir, kemana ulama Islam dari dulu kok nggak pernah menyuarakan ini untuk melawan pemikiran-pemikiran ateisme? Saya tanya, di sini jual buku Muslim nggak? Tentang Islam nggak? Dia bilang, ada. Ada yang pernah beli? Nggak ada katanya. Dikeluarin itu udah berdebu Pak. Pas saya buka itu retek. Nggak pernah ada yang beli satupun. Ternyata buku ini permata buat saya Pak. Dari ujung perjalanan Allah memberi saya jalan Pak. Silahkan lakukan hukum syariah secara pribadi, silahkan dalam beragama. Ketika keluar rumah nemu lampu merah, lampunya merah, sampean berhenti Pak. Itu hukum negara, bukan hukum agama. Sampean tunduk kepada aturan negara karena sampean punya Pancasila. Silahkan Pak, sampean mau menganut agama apapun, silahkan. Sampean mau menganut hukum syariah di rumah, silahkan Pak. Sampean kalau di rumah mau mengharamkan orang tahlilan, ya silahkan Pak. Biarlah yang tahlilan tetap tahlilan, saya juga ikut tahlilan. Silahkan. Tapi ketika keluar dari rumah, jangan menghakimi orang sebagai calon penghuni neraka dan jangan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan sampean. Itu kuncinya. Kita tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong, karena agama yang kita peluk Pak. Jangan mudah menghakimi orang karena berbeda. Jangan mudah mengkafirkan orang karena berbeda. Jangan kemudian karena saya ziarah kubur kemudian saya dikafirkan. Jangan kemudian karena saya maulidan saya dianggap ahlul bid'ah lalu saya masuk neraka. Sejak kapan sampean diberi mandat oleh Allah untuk menghitung dosa orang lain? Ada petugasnya Pak. Allah memiliki kalkulatornya sendiri. Paham-paham radikal, nih tolong catat. Paham-paham radikal semuanya mengharamkan Pancasila. Soheh ini Pak. Mau bicara yang mana? Mau berbicara tentang Wahabi Salafi, saya pastikan mereka mengharamkan Pancasila. Di sini kalau ada yang berpaham Wahabi Salafi, pasti mengharamkan Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila dianggap aturan buatan manusia. Ini postulat dasarnya. Kalau mereka hari ini belum secara tegas mengharamkan Pancasila, mereka masih berpura-pura Pak. Tujuannya adalah
politik. Makanya nggak heran kalau kemudian orang-orang yang mengharamkan Pancasila ini akan menyuarakan tegaknya khilafah. Tegak, tolong diingat-ingat. Mengapa sih Rasulullah ini katanya pemimpin orang Islam, hijrah dari Madinah karena ingin menyebarkan Islam, ingin membuat pemerintahan Islam, ingin membuat negara Islam. Tapi ngapain kok masih membuat piagam Madinah? Isinya apa? Piagam Madinah ini, Sohifatul Madinah ini, apa isinya? Mengatur persamaan hak dan kewajiban dari semua penganut agama dan suku-suku yang berbeda di Madinah. Apakah ini berdasarkan ayat? Nggak ada, Pak. Ini murni idenya Rasulullah beserta para sahabat untuk mengatur supaya orang di Madinah yang berbeda-beda suku dan berbeda-beda agama itu memiliki hak dan kewajiban yang setara. Mukhairik, kamu udah gila apa, kata istrinya. Ini hari Sabat, keluar rumah aja tidak boleh, apalagi untuk berperang. Tapi kata Mukhairik apa? Saya akan membantu Muhammad karena Madinah sedang diserang oleh orang Mekah. Kita harus berjuang bersama Muhammad. Karena apa? Karena kita bisa hidup nyaman di Madinah berkat kepemimpinannya Muhammad. Tolong diingat-ingat. Dari piagam Madinah itu Rasulullah ingin mengingatkan semua kepada kita nih. Wabil khusus kepada yang beragama Islam. Saya sebagai orang Islam, saya menganggap agama saya yang paling benar sebagai orang Islam. Pasti, Pak. Tapi untuk menganggap bahwa agama kita itu yang paling benar, kita tidak harus menganggap agama orang lain pasti salah. Enggak juga, enggak harus begitu. Untuk menganggap istri saya cantik, saya tidak harus menjelek-jelekan istri orang lain. Wes, itu aja prinsipnya. Jejaring dari kesamaan sosial dan politik. Tidak perlu ayat dari Allah kalau untuk ini. Kata Ibnu Khaldun, ini hanya persoalan kesepakatan bersama. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membuat piagam Madinah. Tapi kenapa tiba-tiba kok ada ajaran baru masuk yang petentang-petenteng mengatakan tegaknya khilafah, kita tegakkan daulah khilafah, tiba-tiba mengharamkan Pancasila. Ini dari mana pemikirannya? Kecuali orang-orang khawarij, orang-orang munafik yang mengharamkan bank tapi masih menggunakan uang kertas untuk makan, yang masih menggunakan fasilitas negara, menggunakan fasilitas Pancasila, dan masih memakan produk-produk bank. Ya, ini munafik. Pancasila ini tidak bertentangan dengan agama, Pak. Inilah yang disebut dengan piagam Madinah pada era hari ini di Indonesia. Makanya para ulama langsung sepakat. Bahkan para ulama menolak piagam Jakarta yang meminta supaya hukum syariah ada di dalam salah satu pasalnya. Pertanyaannya, kalau syariah itu dicantumkan di dalam Pancasila, kita nggak usah berpikir soal orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dulu, Pak. Kalau syariah itu ada di dalam pasal di Pancasila, syariah versinya siapa, saya mau tanya? Syariah versinya Muhammadiyah dan NU aja beda kok. Nah, kalau Pancasila sebagai asobiyah, sebagai piagam Madinahnya Al-Indonesia ini kemudian tidak kita bisa jaga, maka kelompok Khawarij lah yang nanti akan berkuasa. Kalau nggak ada Pancasila, Pak, Indonesia ini, coba bayangkan, 17.000 pulau, Pak. Ada 700 bahasa. Ada 750 suku yang berbeda-beda. Ada puluhan agama beserta sekte-sektenya, Pak. Indonesia sampai hari ini masih menjadi negara yang utuh yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak, kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin udah pecah jadi 5 negara, Pak. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan Pancasila, ya udah, itu pengkhianat negara. Wes, gitu aja, simple itu. Sektor-sektor strategis termasuk ke telekomunikasi, Telkomsel, termasuk juga ke transportasi seperti kereta api Indonesia, dan juga masuk ke lembaga-lembaga keuangan untuk menumbangkan semua sektor strategis ini. Pak, yang ditangkap oleh Densus 88 itu yang pegawainya pegawai negeri,
rata-rata dari sektor strategis ini, termasuk sampean semua yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan daerah, camat, dan seterusnya beserta seluruh perangkatnya. Ini juga menjadi sasaran utama, Pak. Karena mereka ingin menguasai negara ini dengan mengatasnamakan agama. Apapun kalau mengatasnamakan agama, akan mudah orang itu untuk dihipnotis, Pak. Ngebunuh orang pun atas nama agama, sehingga orang akan memaklumi kejahatan itu. Teroris itu menunggangi agama, Pak. Supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Supaya kejahatannya berkesan direstui oleh Tuhan. Ini adalah pola lama, Pak. Padahal tujuan mereka adalah ingin menguasai negara ini. Tujuannya adalah politik. Makanya nggak heran kalau kemudian orang-orang yang mengharamkan Pancasila ini akan menyuarakan tegaknya khilafah, tegaknya daulah khilafah. Karena memang mereka tujuannya itu politik. Jadi jangan heran kalau Pancasila itu diharamkan oleh mereka. Padahal mereka tidak tahu Pancasila ini tidak lahir dari ruang hampa. Tidak. Saya ingin tanya, ini kan rata-rata Islam. Sampean pernah dengar nggak yang namanya Sohifatul Madinah? Sohifatul Madinah ini dikenal dengan Piagam Madinah. Ngapain Rasulullah capek-capek bikin ini? Secara de facto, secara de jure, Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah sudah berkuasa, Pak. Kekuasaan sudah di tangan. Apapun yang diatur oleh Rasulullah, semua orang akan tunduk. Bahkan kalau Rasulullah mengatakan bunuh semua orang Yahudi itu, mungkin orang Kristen dan orang mukmin, orang Muslim, ketika itu akan ngebunuh orang Yahudi. Rasulullah sudah berkuasa, Pak. Sudah menjadi khalifah Rasulullah itu. Tapi mengapa Rasulullah masih capek-capek mau mikirin membuat sebuah aturan yang justru dirumuskan oleh manusia? Yang merumuskan ini, yang merumuskan Sohifatul Madinah atau Piagam Madinah ini adalah Rasulullah beserta para sahabat di rumahnya Anas bin Malik. Dirembukin semua. Lalu kemudian tercipta yang namanya Piagam Madinah. Menurut kitab Bidayatun Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, disebutkan ada 47 pasal. Isinya apa? Piagam Madinah ini, Sohifatul Madinah ini. Apa isinya? Mengatur persamaan hak dan kewajiban dari semua penganut agama dan suku-suku yang berbeda di Madinah. Apakah ini berdasarkan ayat? Nggak ada, Pak. Ini murni idenya Rasulullah beserta para sahabat untuk mengatur supaya orang di Madinah yang berbeda-beda suku dan berbeda-beda agama itu memiliki hak dan kewajiban yang setara. Nah, ini menjadi penting, Pak. Nanti akan mempengaruhi pemikiran. Siapa yang terpengaruh oleh pemikiran ini? Namanya Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah. Nah, nanti diadopsi oleh berbagai perintis demokrasi modern, namanya John Locke, John Maynard, dan Adam Smith. Ini semua terpengaruh oleh pemikirannya Ibnu Khaldun yang merujuk kepada Piagam Madinah ini. Menurut seorang ahli sejarah dari Edinburgh University, Skotlandia, namanya William Montgomery Watt. Ini baca ini nanti. Sampai nanti konfirmasi semua apa yang saya katakan ini lewat Google bisa. Nanti disangkain saya ngecap, oh iki wong Madura nipu tok iki sini. Ada referensinya, Pak. Menurut William Montgomery Watt, tujuan Nabi Muhammad merumuskan Piagam Madinah ini karena dipengaruhi oleh 3 faktor. Ini tolong diingat-ingat. Mengapa sih Rasulullah ini katanya pemimpin orang Islam, hijrah dari Madinah karena ingin menyebarkan Islam, ingin membuat pemerintahan Islam, ingin membuat negara Islam. Tapi ngapain kok masih membuat Piagam Madinah? Nah, menurut William Montgomery Watt ada 3. 1, tolong diingat-ingat. Dari Piagam Madinah itu Rasulullah ingin mengingatkan semua kepada kita, beragama apapun, wabil khusus kepada yang beragama Islam.
bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Yang menciptakan saya, orang Islam nih, saya beragama Islam, dan yang menciptakan orang Kristen di Papua, itu Tuhannya sama, Pak. Sama. Yang menciptakan saya, orang Madura yang beragama Islam ini, dengan orang Spanyol yang beragama Katolik itu Tuhannya sama, Pak. Ini piagam Madinah ini. Kita yang Islam ini kan kita meyakini kul huwallahu ahad, Allah itu satu. Maka yang menciptakan saya dan orang Purbalingga, orang Banyumas, orang Semarang, orang Papua, orang Chile, orang Amerika, itu semua Tuhannya sama, Pak. Satu Tuhannya. Nah, kalau saya kemudian menjadi Islam, ini karena saya lahir di Madura, Pak. Dari orang tua beragama Islam. Kalau saya lahir di Meksiko, Pak, Katolik saya, Pak. Katolik saya. Karena agama yang kita peluk ini mengikuti agama orang tua yang melahirkan kita. Ini kita tidak bicara tentang proses transformasi agama. Kita tidak bicara hidayah di sini. Kita berbicara tentang takdir-takdir kelahiran dan keimanan. Piagam Madinah, Rasulullah menyadari ini. Maka kemudian kita tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong karena agama yang kita peluk, Pak. Jangan mudah menghakimi orang karena berbeda. Jangan mudah mengkafirkan orang karena berbeda. Jangan kemudian karena saya ziarah kubur kemudian saya dikafirkan. Jangan kemudian karena saya maulidan saya dianggap ahlul bid'ah lalu saya masuk neraka. Sejak kapan sampean diberi mandat oleh Allah untuk menghitung dosa orang lain? Ada petugasnya, Pak. Allah memiliki kalkulatornya sendiri. Oleh Nabi Muhammad kita itu diajari untuk tidak gelisah oleh berbagai perbedaan. Ada sebuah kitab, Pak, ditulis oleh seorang ahli bedah dari Mesir. Namanya Rogib As-Sirjani. Nama kitabnya Uhwatul Lil Alamin Man Huwa Rasulullah. Saya udah baca ini. Menceritakan bagaimana sifat Rasulullah yang betul-betul menghargai kemanusiaan. Rasulullah tidak pernah sibuk menghitung dosa orang lain. Mentang-mentang sampean udah mengharamkan musik, lalu sampean menganggap orang yang masih bermain musik itu akan masuk neraka. Itu artinya sampean menyulap diri Anda sebagai Tuhan-Tuhan kerdil. Kalau kata Jalaluddin Rumi, Pak, dalam Fihi Ma Fihi, penyakit manusia itu hanya satu saja. Apa? Merasa paling, Pak. Merasa paling alim, merasa paling pinter, merasa paling ahli ibadah, merasa paling cerdas, merasa paling kaya. Ini penyakit manusia ini. Nah, kita beragama ini tidak dituntut untuk menjadi merasa paling. Di dalam agama itu ada adab, Pak. Apa adab itu? Menyangkut perilaku kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Makanya disebut adab masuk kamar kecil, adab ketika kita tidur, karena ini menyangkut kita. Tapi jangan salah, ada akhlak. Akhlak itu apa? Menyangkut kelakuan kita dengan orang lain. Rasulullah mewariskan Islam ini dengan DNA hanya dua, akhlak dan rahmat. Makanya sampean, termasuk saya ini, jangan terlalu sibuk untuk menghitung dosa orang lain. Jangan, Pak. Menyampaikan kebaikan harus, tapi yo nggak usah ngitung dusoni wong liya, nggak usah wes. Jangan gelisah oleh perbedaan. Sampean kalau ke Mekah, Pak, cara sholat orang itu berbeda-beda. Dan mereka semua mengaku Islam dan semuanya mengaku paling benar. Semua itu. Ada yang begini, ada yang begini. Ada yang sholat sambil baca HP. Ada yang sholat sambil gendong anak, sambil nyusuin anak. Macam-macam, Pak. Dan semuanya itu mengaku paling Islam dan mengaku paling benar. Saya sebagai orang Islam, saya menganggap agama saya yang paling benar. Sebagai orang Islam pasti, Pak. Tapi untuk menganggap bahwa agama kita itu yang paling benar, kita tidak harus menganggap agama orang lain pasti salah. Enggak juga, enggak harus begitu. Untuk menganggap istri saya cantik, saya tidak harus menjelek-jelekan istri orang lain. Wes, itu aja prinsipnya. Nah, ini adalah konsep beragama.
Cerita tentang Rasulullah yang lebih mengedepankan kemanusiaan itu banyak, Pak. Rasulullah lewat gang diludahin. Rasulullah lewat satu gang diludahin. Lewat gang lagi diludahin. Setiap hari ketika melewati gang itu Rasulullah diludahin. Sehingga suatu hari lewat Rasulullah nggak ada yang ngeludahin. Rasulullah tanya kepada sahabat, tumben nih nggak ada yang ngeludahin. Kemana ini? Lalu sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang meludahi Rasulullah setiap hari itu sekarang sedang sakit. Lalu Rasulullah mengajak para sahabat, ayo kita jenguk dia. Sehingga kemudian oleh Rasulullah, orang Yahudi yang sedang sakit ini didoakan supaya segera sembuh. Setelah sembuh apa, Pak? Orang ini meminta kepada Rasulullah untuk disyahadatkan, masuk Islam. Ini orang Yahudi. Nah, itu loh cara Rasulullah menyebarkan kebaikan melalui agama. Bukan seperti sekarang, Pak. Bentar-bentar kafirin orang, bentar-bentar menghakimi orang, bentar-bentar dikatakan orang yang berbeda akan masuk neraka. Nggak usah. Nah, lalu kemudian, ini tadi yang pertama ya, bahwa Rasulullah lewat piagam Madinah ingin menetapkan bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Yang kedua, menurut Rasulullah, piagam Madinah ini diperlukan supaya apa? Semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Kalau kita baca 47 pasal dari piagam Madinah, itu menyangkut penghargaan terhadap masing-masing manusia karena semua manusia memiliki harga diri yang sama. Bu Bupati, Pak Wakil Bupati, saya, panjenengan, ajudan saya, satpam, tukang jualan bakso, tukang warung, semua dilahirkan dengan harga diri yang sama. Kalau ada yang melukai Bu Bupati, setidaknya keluarganya akan menangisi. Meskipun mungkin bukan keluarga saya yang menangisi, tapi kalau saya yang dilukai, keluarga saya akan menangisi saya. Semua manusia memiliki lingkungan dengan harga dirinya masing-masing. Maka kemudian Rasulullah membuat ketetapan di dalam piagam Madinah itu, diminta kepada semua masyarakat Madinah untuk menghargai harkat dan martabat semua manusia yang ada di Madinah, apapun agamanya, apapun sukunya. Sama, Pak. Lalu kemudian yang ketiga, intisari dari piagam Madinah menurut William Montgomery Watt itu adalah semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, sepanjang dia berdiam di dalam satu negara yang bernama Madinah, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, ini intisari dari piagam Madinah itu, Pak. Makanya ada seorang ustadz yang selalu mengkampanyekan khilafah mengatakan bahwa membela tanah air tidak ada dalilnya di dalam Islam. Saya protes ini. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu. Korban perang Uhud itu salah satunya adalah orang Yahudi, Pak. Bukan orang Islam. Namanya Mukhairik ibnu Ta'labah dari Bani Qainuqa.